Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Sagittarius di bulan Juli tahun 2022 ya. Jadi sebelum saya membahas peruntungannya seperti apa dan bagaimana, yuk kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing agar informasi yang kita dapatkan ini juga bermanfaat dan berguna untuk kalian juga ya. Dan pastinya karena di sini adalah hasil reading berdasarkan akumulasi energi yang akan berjodoh menonton video ini, jadi ini bisa saja resonate, bisa saja tidak ya. Oke, kalau gitu yuk langsung kita berdoa dulu ya. Oke, nah sekarang saya sudah berdoa. Sekarang saya akan kocok dulu kartunya. Sambil saya kocok, saya juga ingin bilang jangan lupa ya untuk subscribe channel saya Rizky Rahmania dan like video ini agar nanti kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian semua bisa menerima notifnya dari YouTube. Oke? Ya sudah, yuk kita langsung bacakan dari segi aspek asmaranya ya. Yang pertama di sini ada Queen of Cup. Terus yang kedua juga ada Knight of Sword. Ini bagi kalian yang masih jomblo dulu ya, asmaranya Sagittariusnya. Oke. Saya sempilin kartu juga, dimana saya juga ingin melihat emosinya yang akan muncul. Ini apa? Ini ada dua langsung sih. Enggak. Karena jatuh semua. Jadi ini dulu yang tadi pertama kali muncul, sama ini yang saya ambil. Yang jatuh semuanya enggak kupakai. Ini aja. Jadi untuk Sagittarius yang masih jomblo, di sini kamu kayaknya lagi bingung, super bingung, kayak lagi antara dua pilihan, ya apa enggak, dia suka sama kamu apa enggak, atau hal lainnya gitu. Pokoknya intinya kamu lagi bingung situasinya. Saking bingung, kamu kayak overthinking, kayak semacam baiknya gimana ya? Apa ya yang perlu aku lakukan? Jadi kamu kayak berada di situasi yang stuck. Jadi kayak di pikiran kamu lagi kayak bikin skenario tuh banyak banget, macam-macam banyak banget. Di sini kalau aku lihat dari kartunya, baiknya kalau saya lihat dari kartu ini, coba kamu tanya orang-orang di sekitar kamu, teman kamu, atau orang-orang yang memang paham pada bidangnya, atau intinya bertanyalah pada orang yang memang paham, agar semua pertanyaan yang ada di pikiran kamu ini itu yang ruwet jadi pelan-pelan bisa dilurusin lagi. Jadi kamu juga jadi tahu apa yang perlu kamu lakukan dan yang bisa kamu lakukan. Dan pastinya tanyakan pada orang yang tepat, jangan sama orang yang malah memperkeruh keadaan. Soalnya ini di sini kayak ini orang yang tepat kamu abaikan di belakang, tapi kamu malah dengerin yang orang-orang yang gambar perinya ini malah justru memperkeruh masalah kamu. So, kamu harus benar-benar pintar-pintar memfilternya ya, yang tepat yang mana orangnya yang bisa membantu kamu. Kalau kamu nggak segera mengambil keputusan, di sini aku lihat yang ada malah nantinya kamu bisa emosinya jadi meledak-meledak, jadi mood swing, atau kamunya malah bisa juga jadi sakit, kan bahaya, kasihan di kamu ya. Jadi jangan fokus jangan dilimpahkan atau dibebankan semuanya sendiri ke kamu doang kayak gitu. Di sini banyak kok yang mau bantu kamu sebetulnya, yang bisa ngasih arahan, tapi juga harus yang tepat ya orangnya. Itu untuk kalian yang masih single. Lanjut
Berikutnya adalah untuk yang sudah menikah atau berpasangan, berpacaran, bertunangan. Di sini aku ngelihatnya lebih ke arah kayak, ya namanya hubungan pasti ada ya naik turunnya, siklus kehidupan tuh pasti ada kayak gitu. Dan ini memang kondisi kamu sama pasangan kamu kayak lagi agak tegang, kamu sama dia. Tapi di satu sisi sebetulnya di bulan ini kamu tuh sama pasangan kamu tuh dituntut untuk kayak saling bekerja sama satu sama lain, nyari solusinya. Walaupun di sini saya lihat salah satu di antara kalian ada yang kebawa emosi, tapi yang satunya malah jadi mendem. Di sini selama, kalau saya lihat dari Ten of Cup, selama kamu kayak saling mengasihi, saling mensupport, saling ngomong gitu, jangan dipendem. Atau yang satu jangan diem aja padahal yang satu udah ngomong terus, atau karena yang satu maunya ngotot harus diikutin terus, itu juga harus coba dengarkan pasangan kamu, kenapa kok dia diem doang kayak gitu. Jadi kayak intinya saling komunikasikan lah kayak gitu. Soalnya ini kerja sama kalian yang kompak lagi dituntut untuk saling berkompromi dengan kekurangan satu sama lain juga ya. Terus di sini dituntut keharmonisan kayak gitu. Jadi di sini memang kamu sama pasangan kamu memang kayak harus mengambil sebuah keputusan yang sama-sama nggak enak kayak gitu, agar masalah yang kalian hadapi ini cepat selesai. Saya bantu doakan yang terbaik ya untuk kalian, untuk si Sagittarius ini. Oke, yang sudah berpasangan. Lanjut, berikutnya saya akan membacakan dari segi pekerjaan. Kalau dari segi pekerjaan, wah, kamu kayaknya udah ngelihat nggak enaknya dulu nih dari pekerjaan kamu, atau karena kamu udah tahu konsekuensinya, wah ini bakal banyak banget yang nggak enak ini gitu. Tapi di sini saya sarankan untuk di kartu Nine of Swords ini adalah untuk jangan dilihat nggak enaknya dulu deh. Soalnya kalau fokusnya ngelihatnya nggak enaknya terus, yang ada kerjaan kita makin nggak kelar, emosi kita malah dipupuk sama hal yang nggak enak terus. Ya namanya kerjaan ya pasti resiko lah, ada yang nggak enak kayak gitu, itu ada gitu loh. Jadi tinggal ini di pilihan kamu mau lanjut apa enggak kayak gitu loh. Jadi di sini kayak kamu disuruh fokus aja dulu, yang kamu bisa kerjakan sekarang, yang belum datang udah nggak usah dipikirin dulu. Soalnya di sini ada beberapa hal itu yang akan datang kerjaannya, itu sebenarnya itu urusannya dari yang para petinggi-petinggi sebetulnya. Nanti yang kalau sudah ada kejelasan yang pasti baru kamu kerjakan kayak gitu loh. Soalnya di sini ada kabar simpang siur juga tentang perusahaanmu, sehingga kamu juga jadi khawatir ini masa depan perusahaan bagaimana. Nanti kamu fokus saja sama pekerjaan kamu, karena di sini muncul Ten of Cup, dan kalau saya lihat dari kartu terakhir, semua kekhawatiran kamu itu selama kamu langsung alihkan energi kamu untuk fokuskan ke pekerjaan kamu saja, justru di sini kamu malah jadi kayak pekerjaan kamu jadi lebih ke improve, lebih berkembang kayak gitu. Bahkan semua ketakutan-ketakutan kamu yang di awal ini di akhir bulan itu tidak terjadi kayak gitu loh. Jadi kayak semacam ketakutan itu muncul sebenarnya cuma masih di pikiran kita doang, belum tentu aktual terjadi. Umumnya manusia itu ketakutan karena sesuatu yang belum pasti, ketakutan karena masa depan, dan ketakutan karena masa lalu. Nah, oleh karena itu fokus saja pada sini kini ya, agar kamu bisa fokus terhadap memfokuskan energi kamu terhadap apa yang perlu kamu fokuskan, dan biar hasilnya juga maksimal. Di sini kamu juga nggak perlu khawatir apapun yang kamu khawatirkan, karena di sini kamu juga akan mendapatkan bantuan dari orang kantor juga kayak gitu terhadap kendala-kendala yang kamu hadapin di kantor. Oke, itu untuk dari segi pekerjaan. Lanjut dari segi keuangan ya.
Sagittarius, kalau dari segi keuangan, di sini ada Six of Swords, 6 pedang dan 4 gelas, dan Two of Pentacles. Kalau dari sisi keuangan di sini, alhamdulillah nih ada rezeki masuk nih di awal bulan, dan kamu juga nggak tergoda yang aneh-aneh. Kamu tetap fokus sama tujuanmu, uangmu mau dibuat apa. Dan di pertengahan bulan, di sini kamu juga tetap fokus sih, cuman ya kamu juga mungkin ya namanya orang, kadang kita juga berandai-andai, aku pengen ini itu kayak gitu, biar nanti masa depan kalau aku ada uang lebih, aku pengen ini nih, nggak masalah sih itu, it's okay kayak gitu loh ya, selama ini bukan aktual beli ya kayak gitu. Terus di sini Two of Pentacles, bisa dibilang uang kamu sebagian bisa kamu invest, atau sebagian lagi bisa kamu benar-benar tabung, dan yang lainnya mungkin bisa kamu investnya itu bisa ke macam-macam ya yang kamu inginkan. Untuk kesehatan itu juga termasuk invest kesehatan, dimana kan kita menginvestasikan pada tubuh kita biar bisa lebih sehat, bugar ke depannya kayak gitu. Itu juga salah satu tipe investasi, bahwa ya kita memperhatikan kondisi kesehatan tubuh kita kayak gitu ya. Oke, itu untuk dari segi keuangan. Ini oke sih keuangannya sebetulnya, no problem, lebih kayak perencanaan sih kalau yang saya lihat. Lanjut berikutnya, dari segi kesehatan ya untuk Sagittarius. Di sini ada Queen of Swords dan ada 6 koin. Dan di sini juga ada Wheel of Fortune. Jadi di sini kamu diarahkan untuk lebih berhati-hati lagi terhadap takaran makanan dan minuman yang kamu makan, jangan sembarangan. Terus apalagi kalau misalnya makanan-makanan ini kamu beli di luar. Dan di sini juga ada Six of Pentacles, dimana kayak kamu juga perlu perhatikan makanan-makanan yang kamu beli itu tempatnya dari apa dan bagaimana, pastikan higienis juga. Ini masalah higienis sih, ini bahan-bahan. Kalau yang Six of Pentacles lebih ke bahan makanan apapun itu, tapi kalau yang Queen of Swords ini lebih ke arah makanan jadinya atau minuman jadi, itu bedanya ya. Terus kalau di sini untuk kesehatan yang perlu kamu perhatikan adalah musim sekarang ini lagi tidak stabil ya, bisa dibilang kadang hujan, kadang badai, kadang panas, nggak menentu. Musim ini saat ini nggak menentu. Nah ini agar kamu bisa stay fit di dalam segala macam kondisi dan situasi, Sagittarius di sini diarahkan untuk lebih coba deh makan tambah multivitamin, jaga pola makan, jaga kesehatan, jaga waktu istirahat juga itu. Jadi benar-benar kamu disuruh kayak menjaga banget kondisi kesehatan kamu, pola makan kamu, dan yang tadi saya bilang kayak gitu, biar kamu juga nggak mudah ngedrop badan kamu itu. Oke. Kalau dari segi emosionalnya gimana ya kesehatannya? Keluar sendiri kartunya. Oke. Di sini arahnya adalah Doctor of Cup, lebih ke arah banyakin minum air putih juga ya pastinya, dan suplemen-suplemen tambahan yang bermanfaat tuh bagus untuk tubuhmu. Dan jangan lupa juga untuk makan buah-buahan, mungkin buah-buah yang seperti berry itu kayak semacam anggur-anggur atau strawberry atau blueberry kayak gitu. Terus di sini aku juga lebih melihat ke arah nggak ada salahnya kamu juga perbanyak makan protein juga ya, jangan sampai defisit proteinnya kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya saya akan membacakan dari segi pesan semesta untuk kaliannya apa nih Sagittarius.
apa yang terjadi pada siklusmu yang saat ini itu sedang menghampiri kondisinya, itu sebenarnya semua terjadi karena kamu sedang berada di masa transisi. Enak gak enak apapun situasi kamu, ya ini memang harus dihadapi, diselesaikan dan dijalani. Kita gak bisa kabur ya, tapi percayalah situasi ini jika kamu berhasil melewatinya, maka situasi kamu akan menjadi lebih baik kondisinya. Dan di sini juga muncul cuddling. Jadi kayak ini adalah waktu yang tepat untuk kamu meluangkan waktu bersama orang-orang yang kamu cintai sebetulnya, dan turunkan ego kamu dan cintailah mereka apa adanya, dan lebih berwelas asih pada mereka juga kayak gitu, dan diri kamu juga pastinya ya. Terus yang punya hewan mungkin bisa meluangkan waktu bermain sama hewan peliharaannya kayak gitu, oke? Karena dengan bermain sama hewan peliharaan, kadang itu tuh hewan itu ada uniknya adalah membantu kita healing dari suatu perasaan yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan, atau tidak perlu kamu labeling kalau bisa, tapi dengan hadirnya mereka memberikan suatu kayak kekuatan baru yang membuat kita yang tadinya mungkin gak semangat jadi lebih semangat kayak gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Saya ingin bukain kartu ini, tapi satu doang. Oh, enggak. Ini tiba-tiba saya refleks ngambil satu lagi ini. Oke, jadi gini, regenerasi persis seperti kartu transformasi. Memang situasi saat ini tidak nyaman, sama seperti biji tanaman, biji buah, atau apapun. Ketika dia berada di tanah masih berupa biji, dia kan juga harus berusaha keluar dari cangkangnya yang membelenggu dia dan zona nyaman dia. Terus dia juga harus melewati rintangan di mana tanah itu dia harus melewati tanah di sela-selanya agar bisa keluar dari tanah, biar dia bisa menerima cahaya matahari kayak gitu ya. Jadi transformasinya memang tidak nyaman, tapi kurang lebih seperti itu prosesnya. Dan kamu juga memang harus bisa berani lebih tegas. Saya yakin sih Sagittarius itu sebetulnya tegas ya, cuman di sini untuk jangan lewatkan kesempatan, lebih ke arah situ sih untuk yang kartu come to the edge ya. Nah, di sini saya akan keluarin satu kartu di sini. Yang pertama, yang keluar adalah kartu Hawk. Coba saya buka dulu kartunya di sini. Ini jarang saya dapat yang Hawk. Nah, terkadang jika kita melihat suatu hal terlalu banyak, itu bisa menimbulkan rasa kecurigaan. Memang kita di dalam kehidupan ini terkadang kita perlu mempertanyakan segala sesuatunya, termasuk pikiran kita sendiri. Kok kita gampang mudah marah? Apa yang menyulutnya? Bagaimana meredakannya? Tapi bukan kita menuntut orang lain untuk menyembuhkan atau meredakan emosi itu, tapi ya dari kita sendiri, gimana caranya, kayak gitu. Salah satu contohnya. Jadi kayak di sini kamu diarahkan untuk lihat dari perspektif lainnya, belajar untuk melihat dari perspektif lainnya. Karena di sini kalau saya lihat di kartunya ada pembacaan untuk melihat secara clear atau jelas, dan biar kamu bisa mendengarkan intuisi kamu lebih clear dan jelas juga. Itu sih kalau saya lihat dari arti kartu Hawk ini ya, seperti itu. Oke, dari saya itu saja hasil reading zodiak Sagittarius untuk di bulan Juli tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini berguna dan bermanfaat ya untuk kamu. Sekali lagi, kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, silahkan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini,
Semoga informasi yang nanti kamu dapatkan ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang kamu dapatkan juga, yang kamu sedang lalui maksudnya ya. Sekali lagi terima kasih, dan saya ingin izin pamit undur diri dahulu. See you next time. Bye bye.